Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi Magnet Rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Magnet Rezeki, satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, teman-teman semua, gimana kabarnya ya? Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan dan kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup Anda penuh berkah, penuh mulia, penuh jaya dan penuh keajaiban. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya ya, yang sudah hadir. Wah, bagus ya. Suara bagus kok Astuti ya. Setiawati Bakhtiar, alhamdulillah sudah lebih baik. Haris Surahman, di tempat saya bagus ya, alhamdulillah jelas baik. Nah, oke, kita lihat dulu ya video dari guru kita ya, salah satu guru terbaik Indonesia ya. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah Ustadz Adi Hidayat ya. Dan bacalah Al-Quran itu, karena dari bacaannya saja ia sudah bisa menjadi syifa dan jika sedang mendapatkan kegelisahan, jika merasakan gejolak-gejolak di dalam hati, alih-alih membuat status-status di media sosial atau berbicara ke kanan dan ke kiri yang tidak menghadirkan solusi, maka nasihat dari Allah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, buka mushaf dan bacalah Al-Quran itu, karena dari bacaannya saja ia sudah bisa menjadi syifa dan rahmat untuk kehidupan kita, yang menenangkan keadaan hati kita. Terkadang yang paling indah ketika Anda membuka mushafnya bahkan secara acak, tiba-tiba Anda bisa mendapati ayat-ayat yang bisa sesuai dengan apa yang sedang Anda rasakan. Ini dia ya, jadi Quranic Vibration dari Ustadz Adi Hidayat ya. Kita dengerin sekali lagi ya. Jika sedang mendapatkan kegelisahan, jika merasakan gejolak-gejolak di dalam hati, alih-alih membuat status-status di media sosial atau berbicara ke kanan dan ke kiri yang tidak menghadirkan solusi, maka nasihat dari Allah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, buka mushaf dan bacalah Al-Quran itu, karena dari bacaannya saja ia sudah bisa menjadi syifa dan rahmat untuk kehidupan kita, yang menenangkan keadaan hati kita. Terkadang yang paling indah ketika Anda membuka mushafnya bahkan secara acak, tiba-tiba Anda bisa mendapati ayat-ayat yang bisa sesuai dengan apa yang sedang Anda rasakan. Nah, itu dia ya. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Nas, dalil dari apa? Dalil dari Quranic Vibration atau Garputala itu apa, Pak Nas? Ya, sebenarnya itu adalah ajaran-ajaran dari guru-guru kita ya, guru-guru kita yang dari dulu sebenarnya ya, dari dulu ya, ketika kita menghadapi kegelisahan, menghadapi apa, udah daripada kita rungsing atau membahol-bahol, lewat tuh ya,
daripada kita status nggak jelas ya, kemudian ya status ya, udah ya buka aja Quran. Terkadang, nah ini kan ada kata-kata terkadang, ketika kita membuka Al-Quran bahkan secara acak, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ya jawabannya, ya jawaban dari apa yang kita rasakan. Nah artinya Ustaz sedang mendapatkan kegelisahan ya, jika merasakan gejolak-gejolak di dalam hati, alih-alih membuat status-status di media sosial ya, atau berbicara ke kanan dan ke kiri yang tidak menghadirkan solusi, maka nasihat dari Allah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, buka mushaf, dan bacalah Al-Quran itu. Karena dari bacaannya saja, ia sudah bisa menjadi syifa dan rahmat untuk kehidupan kita, yang menenangkan keadaan hati kita. Terkadang yang paling indah ketika Anda membuka mushafnya bahkan secara acak, tiba-tiba Anda bisa mendapati ayat-ayat yang bisa sesuai dengan apa yang sedang Anda rasakan. Oke, so teman-teman semua terjawab ya. Ya, jadi itu sebuah tuntunan yang dari guru-guru kita ya, turun temurun ya. Jadi bagi mereka yang ingin ya mendapatkan nasihat ya, tinggal ke Al-Quran aja. Nah cuma memang kalau di Magnet Rezeki kita dalemin tuh ya, prinsip itu, nasihat itu ya kita dalemin dengan berbagai macam aturan-aturannya, do and don't-nya ya, apa yang tidak diperbolehkan, apa yang diperbolehkan, supaya kita betul-betul bisa dapatkan manfaat dari Al-Quran itu. Jadi kita dalemin ya Garbu Tala ini ya. Nanti saya akan posting video tadi dikirim oleh Bunda Ucu semalam itu, saya akan kirim ke Telegram. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, yuk sama-sama kita sudah hadir cukup banyak ini. Sudah 1.400 ya. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf ya tadi kita agak panjang untuk membahas banyak hal dan berbincang ya. Mudah-mudahan dengan berbincang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tautkan hati kita ya. Karena aduh ya Masya Allah, salah satu yang paling kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertautnya hati itu ya. Karena ketika kita sudah tidak tertaut, nah ini bahas Al-Quran, boleh gak Bapak Ibu? Saya mau bahas sedikit lagi gitu ya, sedikit lagi. Ketika hati kita ini tidak tertaut ya teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, ketika hati kita tidak tertaut itu bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan itu masuk dalam bagian kekafiran. Jadi kafir itu bukan hanya ada di luar kita ya, tapi di dalam diri kita. Kalau seandainya kita tidak terhubung, itu juga masuk dalam bentuk kekafiran. Nah, ini kita lihat baca ayatnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Jadi teman-teman semua ya, ini kisah tentang dua orang sahabat Nabi ya, dua-duanya Ansar ya, seingat saya suku Aus dan Khazraj ya. Jadi dua suku itu kemudian berhasil dibuat hatinya itu terpisah. Yang tadinya sudah tertaut, terhubung, sudah satu hati, sudah saling cinta mencintai karena Allah, tapi kemudian akhirnya mereka tergoda ya oleh fitnahnya Yahudi. Apa yang terjadi ya, mereka hampir saja berperang gitu ya. Datang Nabi nggak bisa ngomong apa-apa, hanya keluar kalimat ini ya, wahai orang-orang yang beriman ya, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab itu, yaitu orang Yahudi tadi ya, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir. Nah artinya apa? Mereka Muslim tapi disebut dalam Al-Quran itu kafir. Jadi salah satu bentuk kekafiran adalah perpecahan hati, perpecahan di dalam diri kita. Suami istri bertengkar itu salah satu bentuk kekafiran. Sesama Islam tapi satu NU satu Muhammadiyah kemudian berpecah, itu bisa jadi bentuk kekafiran. Makanya dalam ayat berikutnya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir ya, sampai menjadi kafir. Wa kaifa takfuruna, kenapa kok bisa ya, wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Wa fikum rasuluh. Jadi bayangkan teman-teman semua, kekafiran itu ternyata bukan hanya berada di luar kita, tapi ternyata juga ada di dalam diri kita. Salah satu bentuk kekafiran
adalah perpecahan. Maka yuk sama-sama kita bersatu, satu sama terhubung, ya, bersatu dalam ikatan tauhid, sama-sama ya umatnya Nabi Muhammad, sama-sama umatnya Nabi Adam, terhubung. Yuk sama-sama kita kontak hati kita, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkahnya untuk kita semua. Kita minta kepada Allah agar dengan wasilah ya Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala penuhi semua hajat-hajat kita. Semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin lunas amanah, yang ingin dapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah di dunia, yang ingin mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya dengan wasilah amalan kita hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kirimkan Al-Fatihah ini kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasihani mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Ya, cintai mereka dan juga mengampuni kesalahan mereka ya. Dan bagi mereka yang sudah ada di alam kubur, semoga Allah lapangkan kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kirimkan Al-Fatihah ini juga kepada anak-anak kita. Ya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum dapat jodoh semoga bisa didapatkan jodohnya. Ya, kita kirimkan Al-Fatihah juga pada suami istri kita, semoga menjadi ya suami istri yang sakinah mawaddah warahmah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini juga ya, dan juga amalan kita hari ini Al-Kahfi kepada guru-guru kita. Ya, paman bibi kita, kakak adik kita. Ya, semua orang-orang yang telah berjasa bagi kehidupan kita, utamanya guru-guru kita. Yang telah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya kirimkan Al-Fatihah ini kepada para ulama-ulama kita, sambung menyambung sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك warzuqna wa anta khairur raziqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi saya undur diri. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah berlimpah bagi kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.
Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki. Satu sama terhubung.